Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim, para ulama, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka tasyakuran kepala desa Karangsari beserta Bapak Kepala Desa terpilih yang saya banggakan. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Karangsari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Kota Seribu Lobak, yang saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin, di siang yang sangat baik ini kita semuanya dihadirkan oleh Allah dalam satu majelis yang mulia. Maka saya meyakini orang yang hadir siang hari ini adalah orang-orang yang mulia. Bukti kemuliaan itu adalah bahwa terik dan panasnya siang hari ini tidak mengurangi cinta kita kepada majelis ini. Maka kita syukuri dengan kalimat alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah sekalian dan pemirsa BTV yang dimuliakan oleh Allah, saya berangkat dari Jogja karena baru menyelesaikan rangkaian milad Pondok Pesantren Ora Aji. Saya membuat acara hampir seminggu penuh dengan berbagai kegiatan. Puncaknya kemarin malam Sabtu, saya membuat orasi dan konser kebangsaan bersama para artis. Ada Denny Caknan, ada Wara Widowati, ada Bian Bindas, dengan bintang tamu Bapak Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto. Baru selesai ulang tahun pondok, saya bagi-bagi gratis tiket umroh 22 tiket. Yang menarik adalah salah satu orang yang kemudian saya umrohkan langsung tidak pakai undian. Ada mantan preman, mantan pencuri, mantan perampok. Dari mantan perampok amin cangkemen juru dari Jawa Tengah, tepatnya dari Grobogan, Purwodadi. Beliau 10 tahun ini pensiun jadi pencuri. Pekerjaannya merampok, mencuri, memukul, ngutil, nyopet. Dia datang ke pondok saya cerita bahwa kampungnya itu kampung maling. Rata-rata profesinya adalah perampok dan pencuri. Dia datang ke pondok saya untuk ngaturi saya pengajian di kampungnya. Alasannya apa? Para perampok ini mau berhenti mencuri kalau Gus Miftah mau datang ke kampungnya. Mereka mau sholat kalau Gus Miftah mau pengajian di kampungnya. Saya tanya, kamu jadi maling berapa tahun? Saya jadi maling 20 tahun. Tapi maling saya bagi dumdil. Maksudnya dumdil apa? Dumadil. Jadi kalau saya mencuri dapatnya 10, yang 5 saya sumbangkan ke panti asuhan. Saya tanya, berapa besar yang paling banyak yang kamu peroleh? Saya pernah merampok dapat 300 juta. Bagaimana kamu bagi? Saya bagi 100 juta untuk saya, 100 juta untuk anak yatim piatu, 100 juta untuk masjid. Saya tanya dia, sampean pengennya apa sekarang setelah bertaubat? Saya pengen umroh. Saya pengen ziarah Makkah Madinah. Saya bilang, kalau kamu umrah mau nggak bertobat sepenuhnya?
kalau saya bisa umroh saya akan bertobat sepenuhnya. Saya bilang, kamu berangkat umroh, saya yang bayari, saya yang mengumrohkan. Bapak Ibu tahu, ketika saya bilang kamu saya umrohkan, preman badannya besar, tinggi, legam, nangis. Dan dia cerita, seumur hidup baru itu dia menangis. Maka disitulah kemudian saya punya keyakinan, orang baik itu punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Maka itulah yang membedakan kenapa Nabi yang diperingati maulidnya, sementara para kiai dan wali yang diperingati adalah haulnya. Jawabannya sederhana Bapak Ibu, kenapa Nabi yang diperingati maulidnya? Karena Nabi dari lahir sampai meninggal pasti baik. Kenapa kiai yang ketika mati, mohon maaf, yang diperingati haulnya atau hari kematiannya? Karena banyak kiai dan wali yang awalnya tidak baik tapi kematiannya menjadi baik. Contoh yang sering kita lihat, Kanjeng Sunan Kalijogo juga berangkat sebagai seorang pencuri. Kita juga bisa melihat Umar bin Khattab yang di awalnya dia ingin membunuh Kanjeng Nabi, tapi hari ini jasadnya terbujur di samping makamnya Kanjeng Nabi. Dulu yang dianggap orang hina, hari ini jenazahnya mulia karena berjejer dengan Kanjeng Nabi. Itulah alasan kenapa kita tidak boleh patah semangat, tidak boleh putus asa. Kalau ibu-ibu punya suami, suaminya nggak pernah sholat, suaminya ahli maksiat, banyak dosa, yang perlu Anda lakukan cuma satu. Jangan kamu nasihati, tapi kamu doakan. Kenapa? Suami itu pasti tersinggung kalau dinasihati oleh seorang istri. Karena sejelek-jeleknya suami merasa dirinya adalah imam. Makanya imam salah itu boleh dikritik tapi dengan cara yang bagus. Makanya imam itu puasa. Apapun yang dilakukan diikuti oleh makmum. Tapi ingat, imam juga bisa salah. Makanya saya bilang, bulan Ramadan kemarin Indonesia 5 menit yang mimpin bukan Pak Jokowi tapi Gus Miftah. Kenapa? Karena Gus Miftah jadi imam sholat duhurnya Pak Jokowi. Forum silaturahim ketua umum partai politik bersama presiden, Gus Miftah diminta imam sholat duhur dan memberikan tausiah. Saya mau sholat, tengok ke belakang. Saya bilang luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Pak Jokowi jawab, nggih Gus, bagus. Saya takbir, Pak Jokowi ikutan takbir. Saya rukuk, Pak Jokowi melu maning. Saya sujud melu maning. Saya salam, dia ikut lagi. Rampung sholat saya bilang, cie melu inyong cie. Pak Jokowi jawab, cuak. Maka disitulah kemudian saya diingatkan dengan satu ayat dalam Al-Quran. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai para hambaku yang melampaui batas. Coba Anda lihat begitu hebatnya kalimatnya Allah. Kepada para pendosa Allah tidak mengatakan wahai engkau yang banyak dosa. Kepada ahli maksiat dia tidak mengatakan wahai engkau ahli maksiat. Kepada orang yang banyak salah Allah tidak mengatakan wahai engkau yang punya salah. Tetapi Allah mengatakan apa? Hai hambaku yang melampaui batas. Kalimat ya ibadi, hai hambaku, Allah pengen menunjukkan kedekatannya dengan para pendosa. Maka kalau kita sayang dengan seseorang itu biasanya kalimatnya ku. Hei anakku, hei istriku, hai saudaraku. Ibu, kalau manggil suaminya biasanya apa? Yang canggung, yang sok-sokan, kakinya belang-belang, sayang. Kalau bapak-bapak panggil suaminya, panggil istrinya apa Pak? Mama. Mama tuh gak meledak-ledak. Rapantes. Mama menyengendi tandur papa. Mama tandur. Papa kemana? Ini baterai tolong ya kan? Ketika seorang ingin menampakkan kedekatannya, dia akan mengatakan
saudaraku, hei anakku, hei istriku, hei suamiku, hei kakakku. Allah ingin menampakkan kedekatannya dengan para pendosa dengan mengatakan, hai hambaku yang melampaui batas. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Maka Anda bisa melihat kadang-kadang awalnya jelek, preman, tukang mabuk, ahli maksiat, tahu-tahu dia jadi orang baik. Makanya Bapak yang saya muliakan, kita tidak bisa menghina masa lalu seseorang. Maka kalau Anda datang ke pondok saya, di makam itu tak kasih perbatasan antara pondok dengan makam itu ada tembok. Di situ saya tulis kalimat apa? Jalmo tan keno kiniro. Itu terjemahan dari kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jalmatan kena kiniro. Kalau kemudian Allah itu sudah menunjukkan kuasanya, baik kepada orang kecil bisa menjadi orang besar, maupun kepada para pendosa bisa menjadi walinya Allah. Makanya banyak Pak wali-wali Allah itu awalnya tidak mulus. Contoh yang sering saya dengar, Kilawakola katanya Mbah Hamid Kajoran Magelang. Dulu awalnya juga kurang baik, tetapi beliau diangkat menjadi walinya Allah. Orang yang punya masa lalu itu dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa menjadi yang baik. Makanya Pak Lurah, kenapa saya selalu bilang, kenapa kaca mobil bagian depan itu pasti lebih besar dibandingkan kaca spion? Betul? Kaca mobil bagian depan itu jauh lebih besar dibandingkan kaca spion. Kenapa? Karena masa depan kita jauh lebih besar dibandingkan masa lalu kita. Betul? Adanya spion hanya untuk melihat masa lalu supaya bisa menjadi pelajaran. Tetapi mata ini harus menatap ke depan. Maka Pak Lurah Sasmito sampai ingat-ingat, berprinsiplah seperti kereta api, berjalanlah di atas relnya dengan baik. Jangan pernah berhenti sebelum sampai tujuan. Ada yang ngeyel, tabrak. Oh no Pak Lurah. Ada muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Amin. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Amin. Salatullah ala Muhammad ala rahmat. Ulangi. Tahlilane saben malam, mulai tahlilan pada gawa. Ini baik. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah
Ada gajah adus ning beli najan gagang nue. Orang dibayar, orang apa-apa, kan aku sugih. Kan aku kesini nggak minta bayaran, tapi karena cintaku padamu, nggak dibayar ya lapor polisi. Delaning sawah adas ning kali, kayu nangka digawe terus minta gagalan sregep ngaji oke randa sing jaluk di tapi Gus Miftah ora pasti sing wani sapa Sasmito kudu ae sibuk dan HP. Beda, anak aku tak kasih uang sini. Ini perwakilan. Yang wajahnya paling jelek. Ya, begini ya. Ini. Ini siapa? Syukur Hasani. Syukur Hasani. Kok ngepinjam jadi mampu ya? Ini cuma Hasani apa mampu. Beli roti dapat semangka, Syukron Hasani istrinya janda. Candira kamu adro. Cakep banget. 15. Aku temen ya. Bangkrut. Udah anak kasih 5 juta dalam bentuk tulisan ya. Siji, loro, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
13, 14, 15. Kan 15 tadi. Suke. Kiai ini siapa? Jadi ke sana untuk beli apa? Uangnya ditabung apa dicelengi? Celengi. Jangan dicelengi, ditabung. Kenapa milih ditabung daripada dicelengi? Karena ada bayi tabung, nggak ada bayi celeng. Oke, udah sana. Soalnya. Ya udah, pemuda Pancasila sama Banjar satu mana? Siapa? Ngacung-ngacung. Ya apa yang nyuruh? Yang mana? Jadi, yang pakai topi mana? Kamu ya pakai topi sini. Banjar yang mana? Ini. Naik sini. Tak suruh gelut di sini. Menang siapa? Mana saya bala nanti dulu. Mau ditanya. Benjamiknya Pak, benjamiknya. Saya mau ngetes. Banjar dulu. Banjar jenenge siapa? Muhammad Akrom. Harusnya tulisan kamu gak pakai H. AKROM. Itu kan pakai kaf, Akrom, artinya yang mulia. Kalau Akrom itu apa? Jadi Banjar berapa tahun Akrom? 10 tahun ada sana biar kelihatan TV-nya itu. Ini TV-nya Gus Miftah itu. Supaya nanti wajah kamu masuk acara penangkapan polisi itu. Umurnya beda 45. Makanya itu apa momen ya? Perutnya jangan besar-besar. Kayak Gus Miftah ini kan seksi. Karena cowok kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil kayak ini.
kerja cakrom apa? Serabutan, PNS, pegawai negara serabutan. Sudah, kalau ini Banser, karena pemuda Pancasila, kamu dulu kok tingkat kepri. Kamu sekarang membaca Pancasila. Banser apal Pancasila mau enggak? Diikuti banyak orang di sini. Pancasila akan dipimpin oleh Banser yang sangat tercemar, akrom. Ayo sir. Pancasila. Wongnya gede sampai tanya sini. Enak temen ya. Sebentar ya gagah. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Pelan-pelan. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan ke Banser. Saya tadi nyuruh tegas, bukan nyuruh bentak-bentak. Bentak-bentak itu udah bagus, Akrom. Sekarang pemuda Pancasila. Namanya siapa? Riswanto. Siapa? Riswanto. Kalau riswah itu artinya suap ya, hati-hati ya kamu ya. Coba lihat cincin kamu kayak apa? Batu nisan. Kamu udah berapa lama jadi pemuda Pancasila? 3 tahun, Pak. Oh, baru 3 tahun. Kenapa itu pemuda Pancasila? Di jalan hidupnya. Lo lebih berapa? Hubungannya apa? Ya, di jalan ada semangatnya. Oh, tapi kan tak perlindungan pemuda Pancasila. Kamu pengusaha travel? Ya. Pengusahanya kamu? Bukan, travel tarik. Tarik apa? Oh, sopir, ngomong baik sopir. Pengusaha travel. Sopir. Tidak, pemuda Pancasila harus paham tentang kebangsaan. Saya mau tanya sama kamu, sebutkan 3 nama menteri kabinet Pak Jokowi. 1. Menteri Pertahanan Haji Prabowo Subianto. 2. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Betul. Menteri yang ketiga, Menteri apa nih? Erick Thohir. Menteri apa itu? Menteri BUMN. Ya, udah saya nitip Banser 1 juta, pemuda Pancasila 1 juta. Tinyong mengajar amplop pirara jelas. Hah? Lurah murah ditawar. Ada temen ya? Ya Allah, bangga tinyong ya Allah. Ora apa-apa kiai suwi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 juta. Itu dirokok. Salaman nanti dulu ya. Terus belok duit, dilok salaman. Emangnya aku cowok apaan? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada temen ya? 9, 10-nya pemuda Pancasila. Untuk kamu tak kasih 50. Kamu satu tadi Riswanto, kancane Prabowo ya 100 ya. Saya ngakur pemuda Pancasila sama Banser ya. Sebuah saudara sampai akhir hayat. Sama-sama membangun bangsa, oke? Udah sana minggat. Selamat malam.
sebaik-baiknya untuk warga Karangsari. Tapi ingat, bukan janji, niat. Niat itu apa? Niat untuk memperbaiki desa Karangsari, niat menjadi pelayan yang baik untuk warga masyarakatnya. Setuju? Kayak polisi, ada polisi di sini. Oh, kayak polisi. Polisi itu apa tugasnya coba? Melayani, mengayomi, melindungi. Lurah juga sama, yang melayani, mengayomi, bahkan kalau bisa menggayemi. Artinya menggayemi itu apa? Ya kalau ada BLT ya dibagi sesuai dengan peruntukannya, betul? Oh, BLT untuk orang miskin, yang semua yang miskin dikasih. Tapi persoalannya di Karangsari ini lucu. BLT untuk orang miskin yang punya mobil ngakunya miskin. Betul? Wedusnya banyak ngakunya miskin. Gelangnya renteng-renteng ngakunya miskin. Begitu gak dikasih sakit hati, yang disalahkan Sasmito. Saya nggak dapat BLT karena BLT-nya sama Sasmito dibagi keluarga dewek. Ada yang curiga seperti itu? Itu betul, betul-betul salah. Masaknya Sasmito. Niatnya apa? Menjadi pelayan. Kiai itu pelayan umat, lurah pelayan masyarakat. Yang namanya melindungi itu apa? Ya Yusun, dibuat mudah, jangan dibuat susah. Birokrasi kelurahan Pak Sasmito digawe sing gampang-gampang baik. Semua orang bisa ketemu Pak Lurahnya, betul? Jangan kalau kampanye ngemis-ngemis setorai ning rakyat, kalau jadi susah dicari rakyat, betul? Cacat juga begitu. Kalau mau nyalon mendadak NU. Orang tahu ngaji moro-moro ngaji, betul? Makanya hati-hati hari gini, kalau ada orang mendadak suka tersenyum, jangan-jangan caleg. Betul? Kalau mendadak baik, jangan-jangan caleg. Mendadak pakai baju kencing apa ya? Kaget aku. Mendadak pakai baju NU, jangan-jangan caleg. Pelayan. Maka kenapa Pak Lurah, Raja Arab itu, King Salman, menasbihkan diri sebagai Khadimul Haramain Asyarifain, menjadi pelayan dua tanah suci? Karena hakikatnya jabatan itu harus melayani. Setuju? DPR itu wakil rakyat. Berarti apa? Ya tugasnya harus melayani rakyat. Makanya DPR sekarang itu keren. Rakyatnya pengen kaya diwakili sama DPR. Rakyatnya pengen punya mobil mewah diwakili DPR. Pengen jalan-jalan ke luar negeri diwakili DPR. Nyemplung neraka diwakili cangkemen. Ada DPR di sini? Siapa yang DPR? Halo Pak DPR. Oh, ibu-ibu juga DPR. Mana DPR-nya? DPR. Oh, pantesan gelangnya baru. Bu DPR alise ya Allah kayak betul kalah jengking kayak gini. Kalau pengajian ya jangan mau pemilu tok Bu, selamanya, betul. Tapi kalau fatayat insya Allah istiqomah, amin. Perempuan kok jadi DPR, nggak punya jabatan saja menakutkan, apalagi punya jabatan. Pasti suaminya kelepek-kelepek. Bojone sing ngendi? Oh iki bojone. Ora bakal wani. Wong wadon yang bendina dijatah wani karo sing lanang. Apa maning di pendapatan dewek. Itu orang Jogja. Karo Pemalang insyaallah pada baik. Yang penting niatnya apa? Sebagai khadim. Itu pahala Pak Lurah. Anda mendapatkan banyak pahala, tidak harus dakwah kayak Gus Miftah.
dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Lurah dakwah dengan jabatannya sebagai lurah. Banser dakwahnya dengan pelayanannya kepada ulama dan kiai. Pesan aku satu nih, aku kemarin pengajian di Jawa Timur, mumet aku. Turun dari mobil, jamaahnya lapangan buahnya, yang diamankan bukan jamaahnya malah kiainya. Kiainya turun dari mobil, cengkiwan gurunya kayak dia. Itu tangan nih, temen ya. Kayak aku tersangka. Malah dicengkiwan, ini kok sebenarnya. Saya diamankan jamaah, orang ini suka kayak gini. Malah dia nih, terus amankan kesukuran. Kadang-kadang tangan kanan dipegang, tangan kiri dipegang. Kayak gelandang tahanan ya. Kan aku bukan copet. Kadang-kadang jamaah juga begitu, ada yang datang, salaman ditempelin, dicubit. Makanya tangan saya ini banyak terluka, Pak. Tidak hanya hatiku yang terluka, tapi juga tangan. Mau naik panggung ada janda pegang begini. Mau tak balas janda. Kakinya juga remuk. Injak-injak seperti banser. Semuanya melayani. Dakwah bukan profesi. Lah, Pak Lurah ini mohon maaf. Walaupun dia bukan dai, dia berdakwah dengan jabatannya. Contoh Pak Lurah, walaupun masa lalu kamu seperti apa, begitu rapat di kelurahan, kok dengar dan duhun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lurah langsung bilang, rapat di sekolah. Semuanya sholat. Kira-kira perangkatnya sholat apa enggak? Keren Pak Lurah. Jangan sebaliknya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sasmito malah bilang, ada maning. Gak jadi. Tapi begitu ada, Sasmito bilang, para kaum, perangkat, semuanya berhenti. Kita sholat. Sasmito yang imami. Lurah Karangsari terbaik sepanjang sejarah. Orang apa-apa, minimal Sasmito ngimami sholat duhur sama ngasar. Kan gak ada bacaannya. Allahu Akbar. Kelihatan Sasmito baca mau menok. Allahu Akbar. Aman toh, aman. Kalau tak harus ngimami toh, yang dibaca dua saja, kulhu sama inna. Enak toh. Maghrib Allahu Akbar, kulhu Allahu ahad, rakaat kedua inna. Ngisa rakaat pertama kul, rakaat kedua inna. Begitu subuh arah mengetangi. Sasmita subuhnya jam itu. Usulnya tambahin, usulnya waktu subuhi kawalan lillahi ta'ala. Nah, sehingga apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua di antara kalian adalah pemimpin, dan di setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Besok Gus kita akan dihisab dengan kepopulerannya, dengan hartanya, dengan uangnya. Besok Sasmito juga akan dihisab dengan jabatannya, betul? Besok kalau saya ditanya sama malaikat, minta uangmu untuk apa? Langsung saya jawab, dirampok orang Karangsari. Minta, gue karo Lurah Sasmito ngaji di Karangsari di Samalibina, murah ditawar. Oh iya ikhlas ya, uang aja dikasih, kamu minta aku kasih kok. Aku sama Banjar kurang apa sih? Cintaku pada Banjar seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya wujudnya tidak nampak, tapi hangat yang bisa dirasakan. Kalau percaya jajali lagi. Insya Allah, kalau kita memahami kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, semua di antara kita, apapun pangkat dan jabatannya, semuanya akan berhati-hati mengemban amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Pak Lurah selamat dunianya, selamat akhiratnya, selamat orangnya, selamat jabatannya, dan insya Allah tidak nambah istrinya. Jangan Pak Lurah, aku sih ganteng bayaran nambah. Yang godain aku banyak. Lo cinta mah.
Sudah jam 7:30. Saya yakin Anda banyak yang belum sholat asar. Kita berdoa sama Allah. Cek, tukang soundnya goblok temen ya. Itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system tidak ganti oke, kita wujud deh. Cewek tidak ganti oke, diutara kancane. Siapa sih kuntal? Sasmito. Berdoa sama Allah, mudah-mudahan Karang Sari dijaga oleh Allah. Dijaga warganya, dijaga lurahnya. Bahagia warganya, bahagia pemimpinnya. Selamat dunianya, selamat akhiratnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arzuqna istiqamah. Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma arzuqna alan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma arzuqna bi alfi quwwah. Allahumma arzuqna bi alfi barakah. Allahumma arzuqna bi alfi karamah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Lurah dan semua warga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.